Pagi semuanya. Yuk yang bisa on cam dulu ya. Yuk ditunggu 1 menit lagi ya. Gimana nih udah pada siap belum? Udah pada siap ya. Eh, aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pada sehat teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah baik, Kak. Oke, semangat ya Sehat hari terus Kak. pertama learning camp. Hai. Siapin energinya kita sampai sore gitu ya. Nah, sebelumnya kan aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama aku Nurul Indah Rahmati, bisa dipanggil Kak Nurul ataupun Kak Uyuy. Nah, mau teteh gitu ya, mau ngucapin selamat datang gitu ya di Learning Camp 2026 gitu ya. Teman-teman semua udah melalui proses yang panjang kemarin dari pendaftaran gitu ya, seleksi, terus ada ujian tulis gitu ya, 3 kali gitu. Mengucapkan terima kasih banyak kalian udah semangat terus gitu ya, udah mengikuti bertahap gitu ya di learning camp ini gitu ya. Nah, hari ini tuh kita bakal ada sesi perkenalan terlebih dahulu gitu ya. Terus nanti jam 11 itu nanti ada kelas materi gitu. Terus nanti juga ada dilanjut lagi nanti ada kelas tutor. Nah, teman-teman diharapkan selalu on cam gitu ya. Jangan lupa on cam. Terus nanti kalau ada pertanyaan apapun itu langsung tanyain aja gitu ya. Terus nanti tuh bakal ada post test sama pre-testnya. Jadi teman-teman tuh harus ikut selalu eh, join Zoom gitu ya. Jadi sama on cam juga. Soalnya nanti kalau teman-teman ketinggalan post test sama pre-test nanti kan itu ini gitu ya terdata. Teman-teman kan berarti nggak ngerjain gitu ya. Takutnya nanti teman-teman terblacklist gitu ya atau gimana ke depannya gitu ya. Jadi ikuti learning camp ini sebaik-baiknya gitu ya. Gunain learning camp ini untuk teman-teman menuju gerbang perguruan tinggi yang teman-teman inginkan gitu ya. Nah, biar nggak lama gitu ya, Teteh mau share screen terlebih dahulu. Bentar ya. Udah ada belum? Teman-teman udah ada belum share screen-nya?
Udah muncul belum teman-teman? Belum, Kak. Belum. Belum, Kak. Bentar ya. Udah ada belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Ini masih loading. Bentar ya. Sudah, Kak. Sudah aman. Aman? Aman teman-teman? Sudah, Kak. Aman. Aman, Oke. Kak. Nah, Aman, Kak. oke. Teman-teman izin memperkenalkan lagi gitu ya. Nama aku Nurlinda Rahmawati. Kegiatannya atau hari ini tuh aku sebagai mahasiswa akhir gitu ya, semester 7. Nah, lanjut. Nah, bisa dipanggil aku Nurul ataupun Uyu ya. Nah, aku domisilinya dari Garut, status mahasiswa. Nah, untuk jurusan atau prodi aku sekarang tuh yaitu Sastra Sunda, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Pajajaran. Nah, untuk peminatan aku sendiri yaitu lebih ke linguistik gitu ya. Kita sekarang tuh lagi fokus di kajian linguistik gitu ya. Boleh lihat Instagramnya gitu ya. Lanjut. Nah, ini untuk pendidikan gitu ya, dari SD sampai sekarang gitu ya. Nah, untuk pengalaman gitu ya, selama menjadi mahasiswa gitu ya. Nah, untuk akademiknya Teteh juga aku juga pernah ikut PKM AI gitu ya, tapi tidak ke tahap timnas gitu ya. Nah, untuk tahun kemarin dipercaya gitu menjadi ketua PKM RSA tingkat Unip gitu ya. Kemarin tuh tidak sampai ke pendanaan gitu ya karena ada efisiensi dan segala hal jadi kuotanya dibatasi gitu ya. Terus aku juga pernah ikut PMM atau pertukaran konsorsium se-FIB. Nah, kebetulan Teteh tuh pilih ke UGM gitu ya. Jadi belajar selama 1 semester itu di Universitas Gajah Mada gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti gitu ya udah keterima nih di PTN gitu ya. Teman-teman pengen ikut apa ya, kegiatan lain gitu ya. Pengen berkelana di tempat lain gitu ya. Pengen pengetahuan jangan di satu unit gitu ya. Nah, teman-teman tuh nanti bisa ikut pertukaran gitu ya. Entah itu yang diadakan dari Kemendikbud maupun dari fakultasnya masing-masing gitu. Jadi setiap fakultas tuh biasanya ada gitu ya. Teman-teman bisa ikut pertukaran gitu ya selama 1 semester gitu ya. Jadi Teta tuh kemarin konsorsium se-FIB di UGM gitu. Pada saat semester 4 gitu ya. Terus sekarang tuh sedang pembuatan buku gitu. Jadi di prodi aku tuh di setiap angkatannya itu wajib membuatkan satu buku gitu ya. Jadi nanti kita diterbitin bukunya gitu ya. Terus sekarang aku juga lagi menggarap jurnal gitu ya. Karena ini mah gambaran aja ya buat teman-teman semua nanti kalau udah menjadi mahasiswa gitu ya, pastinya apa ya nggak akan jauh dari pembuatan jurnal gitu ya, maupun itu untuk keperluan akademik maupun ya gitu maupun tugas akhir gitu ya. Soalnya sekarang tuh kita wajibkan terbit bersinta gitu ya. Nah, untuk di prodi teteh sendiri gitu ya, prodi aku, kita tuh kalau mau
tidak membuat skripsi, kita bisa membuat jurnal, yaitu jurnal tuh yang bersinta gitu, bersinta 3. Nanti teman-teman bakal apa ya, bakal lebih paham gitu ya, bagaimana sih pembuatan Sinta gitu ya. Nah, sekarang tuh aku sedang membuat jurnal gitu ya. Nah, untuk non akademiknya gitu selama sekarang udah 7 semester gitu ya, 7 semester akhir, aku udah pernah menjadi ketua kelompok KKL gitu pada tahun kemarin 2025. Jadi di prodiku tuh ada kuliah kerja lapangan selama apa ya, selama 4 tahun tuh ada 3 kali kuliah kerja lapangannya gitu ya. Kemarin diamanahin menjadi ketuanya gitu ya, ketua kelompoknya. Jadi kita mau ngebimbing gitu ya, ngebimbing anak-anaknya, kita penelitian selama 3 hari gitu ya. Jadi kita real ke lapangan, membuat laporan dan segala halnya. Terus menjadi ketua humas gitu ya. Di sini ada humas-humas gitu. Mungkin ya gimana dari pertama awal masuk itu gitu ya, masuk eh, da- ke masuk ke perguruan tinggi gitu ya, aku tuh langsung terjunnya ke humas gitu, lebih tertarik ke bagian humas-humasnya gitu. Jadi ikut dari awal tuh aku menjadi volunteer humas gitu ya, dari tingkat himpunan dulu, terus di tingkat fakultas maupun tingkat universitas gitu ya. Terus ikut juga volunteer-volunteer gitu ya. Soalnya dari kita tuh kalau maksudnya jenuh gitu ya, kalau belajar terus-menerus jenuh gitu ya. Kayak nggak ada apa ya, teman-teman mungkin ya yang udah organisasi dari SMA-nya gitu ya kan pasti kalau diem diem sehari itu kayak gimana gitu ya. Contohnya sekarang tuh aku di semester 7 kan ini nggak ada kegiatan gitu ya. Kuliah cuma dua gitu, cuma dua matkul aja gitu. Jadi kayak jenuh. Nah, akhirnya gitu ya kemarin kan ada apa maksudnya beasiswa perintis gitu ya, ada volunteer buat roadshow gitu ya, terus volunteer buat pengawasan gitu. Jadi aku tuh kemarin ada ngawas, mungkin di sini ada teman-teman ya yang keawas sama aku gitu ya. Kemarin tuh ada aku menjadi pengawas gitu pas kalian ujian tulis gitu ya. Terus ada volunteer Timnas juga gitu ya. Nah, ini wakil ketua sosial lingkungan di Pamasagi. Nah, Pamasagi ini adalah paguyuban gitu ya, paguyuban di Garut gitu. Nah, terus sekarang tuh aku sedang magang gitu ya di Salma Reading Corner gitu ya, selama 30 hari. Terus nanti bulan Januari awal tuh magang di Rumah BUN Bandung gitu ya. Kenapa meskipun ini magangnya tidak selinear dengan jurusan gitu ya. Nah, soalnya ini tidak dikonversi gitu ya, tidak menjadi nilai akademik gitu, tapi ini untuk pengalaman gitu ya, pengalaman aku. Meskipun di magang Salma Reading Corner ini gitu, ada beberapa yang udah dipelajari di prodi gitu ya. Masalah tentang digitalisasi gitu ya, kayak konservasi kayak gitu. Terus di rumah magang rumah BUMN itu nanti aku di bagian event dan partnership gitu ya. Dan banyak lagi gitu ya, volunteer-volunteer udah ikut beberapa kali gitu ya, di kepanitiaan gitu. Nah, untuk teman-teman nanti yang udah keterima menjadi mahasiswa boleh nih ikutan berbagai gitu ya. Nah, apalagi untuk PKM gitu ya. Nah, kalau di Universitas Pajajaran itu, kalau teman-teman lolos PKM, terus teman-teman lolos PIMNAS dan mendapatkan medali emas, teman-teman itu tidak wajib membuat skripsi gitu. Jadi udah eh, apa ya, udah digantikan oleh si eh, apa ya pembuatan PKN ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman nih udah kalau udah nih pengen nih gitu. Nah, mulai dari sekarang teman-teman share infonya aja gitu. Nah, mungkin untuk mimpi saat ini yaitu yang penting mau wisuda ya. Ya doain teman-teman pengen wisuda 2026 gitu. Soalnya sekarang sedang menggarap skripsi gitu. Nah, sekian perkenalan dari aku gitu ya. Aku di sini bakal membersamai gitu ya teman-teman selama sampai per UTBK gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau ada izin gitu ya, mau apa-apa bilang aja gitu ya. Jangan sungkan, mau malam mau apa, insya Allah kalau aku aktif gitu ya pasti dibalas gitu ya. Maaf teman-teman yang kemarin belum kebalas gitu, soalnya itu belum ada apa ya, belum ada jawaban dari beasiswa perintisnya gitu. Jadi aku tidak bisa apa ya menjawabnya gitu. Takutnya nanti salah informasi gitu. Ini udah pada masuk semua kah? Nah, segitu ya perkenalan dari aku.
Terima kasih banyak teman-teman. Nah, sekarang aku mau absensi terlebih dahulu. Nanti kalau udah disebutin namanya, bilang hadir aja atau di kolom chat ya. Soalnya ini buat penilaian teman-teman juga. Teman-teman sambil absen, nanti teman-teman juga jangan lupa presensi ya di Linktree peserta Learning Camp. Nah, oke, bentar ya. Aftar Maulana Ibrahim. Ada nggak? Hadir Kak, maaf soal dulu soalnya lagi ada di acara sekolah Kak, bagian rapot. Oke. Maaf ya. Aisyah Galuh Sekar Langit. Nadia Kak, Mana ya? Ada nggak? Hadiah Kak, Oke. Alika Anggraini. Present Kak. Oke. Ameliana Putri. hadir Kak, hadir Kak, Anissa Kairani. Hadir Kak. Arfa Yuga Jatnika. Hadir Kak. Aulia Tasya Ayuning Tias. Hadir Kak. Hadir. Ajura Habibah. hadir Kak, Oh, ada. Oke. Bunga Nurjaini. Ada nggak Bunga Nurjaini? Nggak ada ya? Oke. Danang Priatmojo. Danang. Hadir Kak. Oke. Depi Hadir, Widyaningsi. Oke, Danang, makasih. Depi Widyaningsi. Depi. Gak ada ya? Dini Aulia Rahmaning Tias. Hadir Kak. Oke. Fahri Nabila Koilullah. Fahri ada nggak Fahri? Fataya. Pataya nggak ada Pataya. Pataya Kalia Raisa Putri. Fikran Ahmadi. Fikran Ahmadi ada nggak? Galuh Dewandari. Hadir Kak. Haikal Firmansyah. Hadir. Henin Hananti. Hadir Kak. Ilham Rizki. Ilham Hadir, Kak. Rizki. Oke. Hadir, Kak. Jelita Aulia. Jelita ada nggak? hadir Kak, hadir, Amelia Ajija. Amelia Ajija. Hadir Kak. Hadir Kairani. Kak. Oke, Kairani Nurul Sabil. Hadir Kak. Lana Hanifah. Hadir Kak. Muhammad Andrea Yasid Usama. Hadir, Kak. Oke, Marwan Wisnu.
Marwan ada nggak? Oke, nggak apa-apa. Miftahul Husni, Hadir, Kak. Muhammad Hussein Al-Akbar, Hadir, Kak. Muhammad Faruk Hadir. Pangestu, Muhammad Faruk Pangestu, Hadir Kak, hadir Kak, Muhammad izin off Sadnam, cam dulu. oke, Muhammad Sadnam Pratama, Hadir, Kak. Nabila Dita Ramadhani, Nabila, ada nggak Nabila? Naifa Najda Rahadatul Aisi, Hadir, Kak. oke, Naura Yasfiina, Hadir, Kak. Naila Amalia Salsabila, Hadir, Kak. Nurbaiti Dia, Nurbaiti, ada nggak Nurbaiti? Hadir Kak. Pramudia Raya, Hadir Kak, Agus Prihartanto, hadir Kak. ada Agus, Hadir Kak, oke. Rafif Athar Hendrawan, hadir. Rafif, Hadir Raisa Kak. Nur Fadila, Raisya Nur Fadila, Raihan Rashid, Hadir, Kak. siap. Rifka Putri Naima, Hadir, Kak. Hadir. Rohma Rahayu, Rohmah tidak ada ya? Salsabila, Hadir, Kak. oke. Hadir, Kak. Rohmah. Siap. Salsabila, Hadir, Kak. oke. Satya Delvera Marcos, Satya, ada nggak Satya? Hadir, Kak. Tapi izin lagi di sekolah, Kak. Nggak bisa on cam. Oke. Suzaura Hidayatika, Hadir, Kak. Siti Saripah Tambunan, Hadir, Kak. Izin nggak on cam, Kak. ya. Sahla Humaira Kamila, Hadir. Tazkiyah Mujahid, Hadir, Kak. oke. Farea Nias Mahesi, ada nggak Farea? Wulan Agustina, Hadir, Kak. Zahra Putri Fadilah, Zahra, ada nggak Zahra? Hadir, Kak. Izin off cam. Jidan Aji Satria, Hadir. oke. Nah, teman-teman jangan lupa ya udah pada isi belum presensinya. Nah, sekarang waktunya teman-teman memperkenalkan diri masing-masing ya. Boleh nih mau diawali sama siapa? Untuk sekarang perkenalannya cukup nama sama asalnya aja gitu ya. Soalnya nanti di next hari itu teman-teman harus membuat PPT gitu ya untuk memperkenalkan diri teman-teman gitu masing-masing. Jadi sekarang perkenalan sekilas aja gitu ya. Boleh mulai dari siapa nih?
Ayo, siapa yang Izin Kak, mohon maaf boleh? nggak boleh Alika. hadir Kak. Tadi kendala jaringan. Langsung aja ya, Alika. Kenalin diri eh sama domisilinya. Sama mungkin tujuannya atau eh PTN yang ditujunya mau kemana gitu ya. Boleh, Alika. Baik, terima bersekolah di asrama di SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi saya merantau di sana, sekolah berasrama selama 3 tahun. Sekarang sedang kelas 3 sama kayak teman-teman semuanya. Dan saya menempuh pendidikan asrama di sana. Dan kalau misalnya ditanya tentang jurusan dan my dream university, of course, yang pertama itu jurusannya ilmu komunikasi di Universitas Gajah Mada. Harapannya sangat besar sekali, ingin bisa bersekolah melanjutkan studi di Jogja bersama teman-temannya nanti juga mungkin ada punya same dream university dan harapannya juga bisa menggapai dream university together with us bareng-bareng di sini. Mungkin itu saja bisa feel free buat panggil Alik dan maybe that's all. Thank you so much. Oke, thank you Ali. Semoga keterima ya. Boleh lanjut nih. Ilham dulu boleh. Halo Kang Nurul, halo teman-teman semuanya. Nama saya Ilham Rizky. Saya dari Cirebon, tepatnya di Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Saya sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Gegesik di kecamatan dan untuk kedepannya, untuk jurusan kedepannya saya berencana ingin melanjutkan ke S1 Pertanian UGM, Kak. Dan D4 pilihan duanya D4 teknologi rekayasa perangkat lunak di UGM. Sekian saja, kalian boleh panggil saya Rusam Rizky. Terima kasih. Oke, makasih Ali. Salam kenal ya. Boleh lanjut. Mau siapa dulu nih? Ya sih, dadah. Andrea boleh, Andrea. Iya, halo semuanya. Perkenalkan namaku M. Andreas itu sama, biasa dipanggil Andre atau bisa juga dipanggil M. Saya impian universitas di FTTM ITB. Saya berasal dari Jawa Tengah. Terima kasih. Makasih. Boleh lanjut. Sahla boleh. Boleh, Sahla. Temu siapa dulu? Boleh. Boleh aku. Boleh, boleh, boleh. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Syahla Humaira Kamila. Kalian bisa panggil aku Syahla atau Lala gitu. Jadi saat ini domisili aku itu di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sumedang. Aku sekolah di SMA Negeri Tanjung Sari. Untuk eh, universitas yang aku inginkan itu Institut Pertanian Bogor dengan jurusan kedokteran hewan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Kamu keenam, Lala. Makasih ya. Boleh lanjut. Aulia nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Tasya Ontias. Saya berasal dari SMA Negeri Universitas Negeri Semarang, yaitu dengan jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Terima kasih, salam kenal semuanya. Salam kenal. Boleh lanjut. Mau siapa dulu nih? Wulan boleh, Wulan.
Mungkin boleh aku duluan, Kak? Oke, oke. Oh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Mau siapa aja dulu? Boleh. Oke, baik. Perkenalkan semuanya, aku Muhammad Sadam Pratama, biasa dipanggil Sadam. Asal domisili aku di Tangerang Selatan, dan aku ingin melanjutin pendidikan aku di Universitas Indonesia, bagian Prodi Manajemen Bisnis. Halo semuanya, salam kenal. Doain bisa lanjut ke mimpi aku selanjutnya. Dan buat teman-teman dilanjutkan di teman yang udah kalian rencanakan sebelum-sebelumnya. Makasih. Oke, makasih. Semoga ya tujuan teman-temannya semua tercapai. Amin. Boleh lanjut. Lana dulu boleh. Oke, semuanya perkenalkan nama aku Lana Hanifah. Kalau misalnya mau dipanggil Lana juga nggak apa-apa, atau cuma Nak juga nggak apa-apa. Sebelumnya aku dari Klaten, Jawa Tengah, dan di sini aku udah bertekad untuk pergi ke ITB dengan jurusan astronomi. Terima kasih. Terima kasih. Semoga keterima ya. Boleh lanjut. Siapa dulu nih? Nila, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Amalia Salsabila, biasa dipanggil Nila. Saya berasal dari Surabaya. Sekolah saya ada di SMA Negeri 1 Surabaya. Terus impian saya ingin melanjutkan di universitas yang ada di Surabaya, khususnya di Unair, jurusan keperawatan. Salam Oke. kenal semuanya. Kenal. Boleh lanjut. Dini. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Rahmaningtya. Saya berasal dari Kota Pekalongan, tepatnya di SMA Negeri 1 Pekalongan. Untuk saat ini, saya memiliki dua jurusan yang ingin saya tuju, yaitu Teknik Industri UGM dan Teknik Sipil UGM. Terima kasih. Terima kasih. Boleh Wulan. Baik, Kak. Terima kasih untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustina. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kawali. Untuk universitas impian saya ingin melanjutkan ke Universitas Pajajaran dengan jurusan Matematika Murni. Terima kasih, Kak. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Semoga terima ya. Lanjut Pataya. Boleh mau siapa dulu? Miftahul Husni. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Miftah Lusni, biasa dipanggil Mita. Berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saat ini sedang bersekolah di SMA Negeri Agam Cendekia Boarding School. Impian saya nanti akan melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Gajah Mada, jurusan akuntansi. Sekian Kak, terima kasih. Salam kenal semuanya. Kenal. Boleh Amelia. Halo semuanya. Kenalin Halo. nama aku. Kenalin nama aku Ameliana Putri. Aku berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Untuk sekarang aku itu lagi sekolah di SMA Negeri 27 Bandung. Kalian bisa panggil aku Amel atau Amei, terserah bebas sebenarnya. Terus buat jurusan impian aku itu ada Teknik Industri ITB sama Teknik Bioenergi ITB. Makasih. Makasih Amel. Semoga keterima ya. Boleh lanjut Salsabila.
Oke, izin sebelumnya kakak dan teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Salsabila, teman-teman dan kakak bisa panggil aku Caca. Aku dari Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kota Bukit Tinggi. Sekarang aku siswa kelas 12 di MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Dan PTN impian aku yaitu di IPB dengan jurusan manajemen. Terima kasih, salam kenal semuanya. Salam kenal, Salsa itu enggak ini enggak kena bencana kah, aman? Alhamdulillah nggak kena kak, itu di bagian dekat ibu kotanya Kabupaten Agam kak. Di Oke, Alhamdulillah ya. Semoga yang terdampak segera pulih ya, teman-teman. Boleh lanjut nih, Naifa. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, nama aku Naifa Najdar Datul Aisy, biasa dipanggil Naifa atau bebas terserah. Saya berdomisili di Garut, Jawa Barat. Terus asal sekolahnya di MA Persis Tarogong dan insya Allah pengen tembus Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Terima kasih. Makasih. Boleh, Salsabila udah ya? Udah, Aisyah. Boleh Aisyah. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aisyah Galus Kalani, biasa dipanggil Aisyah, asal daerahku dari Rantau Prapat, dan asal sekolahku SMA 1 Rantau Selatan. Jurusan yang ingin aku masuki adalah ilmu komputer. Sekian, terima kasih. Makasih. Boleh lanjut, mau siapa? Boleh, mau siapa nih? Jelita boleh. Langsung aja ya. Soalnya kita ada satu lagi tahap sebelum ke pematerian gitu ya. Boleh langsung aja Jelita. Jelita atau mau Galuh dulu? Baik, perkenalkan nama saya Galuh Dewandari, biasa dipanggil Galuh, saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Sekarang saya di SMA Unggulan Ceta Arsa Fondasan Soekarjo, dan insya Allah ingin melanjutkan pendidikan di STIR ITB. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jelita udah bisa? Apa mau Nabila dulu? Nabila dulu aja. Selamat pagi semuanya. Bentar Kang Lek. Kenalkan diri, nama saya Nabila Gita Ramadhani. Saya tinggal di Purwokerto dan sekarang bersekolah di SMA Taruna Nusantara dan tujuan kuliah saya di Fakultas Psikologi UGM. Terima kasih. Boleh. Kairani, boleh. Oke, halo semuanya. Nama aku Khairani Nurul Syabil. Kalian bisa panggil aku Syabil. Sekarang aku berdomisili di Bandung. Asal sekolah aku dari SMA Negeri 22 Bandung dan jurusan impian aku di Psikologi UGM. Terima Oke, kasih. sama-sama. Boleh. Naura. Halo semuanya, nama aku Naura Esvina, bisa dipanggil Naura, tapi mostly aku sering dipanggil Noya. Aku dari SMK Bakti 17 Jakarta, khususnya di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. PTN impian aku itu di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Perpustakaan. Salam kenal semua, terima kasih. Salam kenal, boleh. Ajura. Ajura boleh. Atau mau Suzaura boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suzaura Hidayatika. Teman-teman bisa panggil aku Suzu. Saat ini aku berdomisili di Payakumbuh, Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat. Dan aku juga sekarang bersekolah di SMA Negeri 2 Payakumbuh. Dan untuk universitas impian aku, insya Allah aku mau di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Kenal. Boleh. Henin. Halo semuanya, kan nama saya Henin Hananti, biasa dipanggil Henin atau bisa juga Hana.
Saya berdomisili dari Kabupaten Cirebon. Saat ini sekolah saya di SMA Negeri 1 Gegesik sama dengan Ilham Rizky. Lalu jurusan impian saya teknologi pangan, bukan teknik pangan yang ada di FTI ITB Jatinangor. Sekian, terima kasih. Boleh lanjut, Jelita. Halo, kenalin aku Jelita Aulia, bisa dipanggil J. Aku dari Sumatera Selatan, Palembang, dan aku sekolah di SMA Islam Al Muawanah, dan PTN impian aku yaitu Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Boleh nih, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman, perkenalkan Muhammad Hussein Al-Akbar. Saya berdomisili di Bandung dan universitas impian saya ingin berkuliah di UGM dengan jurusan agronomi. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, makasih banyak ya teman-teman. Mungkin cukupan dulu gitu ya buat perkenalannya. Lanjut minggu depan gitu ya. Nah, sekarang mau memperjelas lagi itu ya mengenai SOP-nya. Bentar ya. Aku share screen dulu. Udah ada belum teman-teman? Belum kalau sih lagi loading kayak Oke. awal tadi. Masih loading. Iya Kak, masih terjeda. Oke, bentar ya. Nah, udah aman Kak. Aman? Aman-aman. Oke. Nah, di sini mau kemarin kan udah mendapatkan gitu ya pas opening gitu ya mengenai SOP pelaksanaan learning camp gitu ya. Tapi di sini aku ingin memperjelas lagi gitu ya, takut teman-teman ada yang kebingungan gitu ya. Nah, Oke, lanjut. Nah, udah tahu gitu ya, menjadi jembatan untuk peserta masuk. Jadi tujuan learning camp itu untuk menjadi jembatan untuk peserta masuk ke perguruan tinggi gitu ya, yang ada di Indonesia gitu ya. Untuk teman-teman nanti pasti ada mentornya gitu ya, ada psikolognya untuk menentukan minat dan bakat teman-teman tuh kemana sih gitu ya, yang sebenarnya gitu ya. Takutnya teman-teman pengen ke sini gitu ya. Tapi nanti kalau udah ada nilainya gitu ya, tapi teman-teman baiknya ke sini gitu ya, pasti ya nanti akan diarahkan gitu ya oleh ahlinya gitu. Lanjut. Nah, ini untuk perjalanannya gitu ya, teman-teman udah mengikuti beberapa tahapan gitu ya, dari pendaftar yang 43.835 pendaftar gitu ya, ada seleksi berkas, terus seleksi ujian tulis. Nah, sekarang yang keterima itu ada 1.350 peserta gitu ya. Untuk peserta Learning Camp 2026 gitu ya. Nah, jadi peserta nanti kalau teman-teman pengen mendapatkan beasiswa lagi dari beasiswa perintis untuk masa kuliahnya, nanti teman-teman tuh harus mengikuti lagi seleksinya lagi gitu ya. Ini tuh bukan untuk masa perkuliahannya, tapi menuju perguruan tingginya gitu ya. Ingat teman-teman, ini tuh eh, bukan beasiswa pas nanti udah menjadi mahasiswa gitu, tapi ini untuk persiapan gitu ya. Kalau teman-teman pengen ikut beasiswa perintisnya, ya beasiswa gitu ya, pas menjadi beasiswa nanti ikut lagi ada gitu ya, namanya PLP gitu ya, ikuti lagi seleksinya gitu. Nah, rangkaian kegiatannya apa aja sih? Mungkin udah tahu ya, pembinaan intensif, mencakup pendampingan motivasi, materi, dan latihan soal gitu ya. Nanti pasti ada latihan soal gitu ya oleh pengajar, tutor, dan oleh fasilitator gitu ya, aku sendiri. Nah, tryout mencakup simulasi UTBK gitu ya. Jadi teman-teman bakal ikutan tryout gitu ya untuk gimana sih gitu ya persiapan teman-teman untuk UTBK. Jadi teman-teman meskipun nanti udah ada yang keterima atau menjadi peserta eligible gitu ya untuk menjadi
untuk mendaftarkan SNBP gitu. Teman-teman tuh jangan terfokus hanya ke SNBP saja gitu. Takutnya kalian teman-teman udah pengen masuk gitu jalur SNBP terus teman-teman tidak maksimal di UTBK-nya, takutnya teman-teman merasa down atau gimana gitu. Terus nanti kalau pengen mandiri gitu ya, kalau ada yang terkendala biaya gimana gitu ya. Soal mandiri tuh biayanya lebih gede gitu ya, lebih besar. Nah, rangkaiannya itu ada asesmen jurusan sesuai minat dan bakat. Menjaga tuh udah ada pendampingan minat bakat bersama psikolog untuk mengetahui rekomendasi jurusan yang tepat gitu ya. Untuk memilih teman-teman gitu jurusan yang tepat takutnya nanti salah jurusan atau gimana gitu pas udah masuk gitu. Takutnya teman-teman tidak bisa mengimbangi gitu ya jurusan yang pengen teman-teman gitu. Dari sekarang boleh nih teman-teman ikuti gitu ya himpunannya atau ada cutting teman-teman di program studi tersebut gitu ya. Teman-teman cari informasi gitu sebanyak-banyaknya gitu. Takutnya nanti teman-teman udah keterima menjadi mahasiswa, takutnya di tengah jalan teman-teman tidak sesuai nih gitu. Takut udah semester 4 atau gimana, ah kok kayak gini gitu ya belajarnya atau tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, lebih baik dari sekarang itu persiapkan matang-matang sebelum kalian terjun benar-benar gitu ya menjadi mahasiswa gitu ya. Ada pengerjaan modul. Nah, ini timelinenya gitu ya. Kemarin udah terlaksana grand opening, sekarang kelas pembina learning camp gitu ya. Terus nanti tanggal 27 sama tanggal 3 tuh olahraga bersama gitu ya. Olahraganya kita nggak offline tapi online gitu ya, di rumah masing-masing, tapi tetap kita Zoom gitu ya. Jadi persiapan gitu ya, kita olahraga bersama-sama lewat online gitu. Nah, teman-teman udah tahu ya learning camp tuh nanti bakal ada diadain lagi bulan Maret ya. Ingat bulannya bulan Maret, nanti learning camp kedua tuh ada di bulan Maret gitu. Jangan lupa, terus ada tryout kanan juga tanggal 28 sama tanggal 4 gitu. Itu tergantung teman-teman mengerjainnya. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 10 malam gitu ya untuk waktunya. Nah, ini link penting teman-teman, jangan lupa selalu cek gitu ya link tri peserta Learning Camp 2026. Takutnya ada informasi gitu atau informasi yang mendadak atau apapun itu, pokoknya informasi itu pasti ada di link tri peserta gitu ya. Tapi jangan kesebar ke teman-teman yang bukan beasiswa yang bukan peserta Learning Camp gitu ya. Cukup di teman-teman aja gitu, simpan di keep gitu ya. Nah, ini komitmen peserta gitu ya. Nah, teman-teman, ini tuh beasiswanya hanya untuk siswa gitu ya, siswa kelas 12 maupun gap year gitu ya. Yang penting itu tidak sedang berkuliah gitu ya, atau menempuh pendidikan tinggi gitu ya maupun di ISUTI, Politeknik, Mahat, sekolah tinggi dan sejenisnya gitu ya, tidak sedang menerima beasiswa kuliah sejenis, beasiswa persiapan masuk kuliah, beasiswa pembinaan yang dapat mengganggu fokus ke learning camp beasiswa perintis gitu ya. Teman-teman boleh mengikuti beasiswa lain, tapi jangan serupa dengan learning camp gitu. Jangan mengganggu persiapan kalian gitu. Selama 2 minggu ini kalian jangan terganggu gitu oleh beasiswa yang lain gitu. Kalau teman-teman ada beasiswa yang sedang diikuti gitu, bersungguh-sungguh gitu ya. Nah, Learning Camp 1 yaitu tanggal 22 sampai tanggal 4 nanti pembinaan pekanan bulan Januari gitu ya. Dari bulan Januari hingga April gitu ya, berkomitmen gitu ya. Nah, teman-teman dari sekarang komitmen gitu ya pada diri sendiri dan pada Learning Camp ini teman-teman tuh pasti bakal ikut UTBK gitu ya atau SNBT gitu. Nah, jadi peserta yang nggak lolos SNBT, nah yang udah lolos gitu ya, kalian tidak wajib gitu ya, soalnya tidak bisa gitu ya untuk mengikuti UTBK. Tapi kalau teman-teman yang tidak lolos SNBP, teman-teman wajib gitu ya. Takutnya nanti teman-teman terkena blacklist sekolahnya gitu ya. Terus mendaftarkan diri mengikuti beasiswa KIP gitu ya. Nah, ini dianjurkan gitu ya untuk yang kurang dalam finansialnya gitu ya, boleh teman-teman mengikuti beasiswa KIP kuliah gitu. Nah, pelaksanaan kelas gitu ya, masuk Zoom udah, setelah berdoa wajib datang tepat waktu, kamera gitu ya, mengikuti kelas. Dan nah, mengerjakan semua tugas yang diminta dan mengisi tiap formulir atau link jika diminta gitu ya. Teman-teman udah mengisi presensi atau belum? Sudah. Sudah. Udah semuanya? Ingat teman-teman, presensinya tuh 3 kali ya dalam sehari. Sekarang kan ada spiritual morning.
nanti jam 11 ada kelas materi gitu. Jam 1 nanti absen lagi teman-teman gitu ya. Terus kalian kalau mau keluar Zoom atau apapun itu izin dulu gitu ya sama aku, soalnya nanti eh, di data gitu ya siapa yang keluar duluan gitu. Takutnya nanti teman-teman dapat sanksi gitu. Pokoknya kerjain tugasnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau makan, mau minum maupun ke eh, kamar mandi boleh gitu ya, izin aja nggak apa-apa. Nah, sanksi dan konsekuensi peserta gitu ya. Tidak mengikuti kelas dengan keterangan lebih dari sama dengan 6 kali gitu. Teman-teman tuh kalau ada yang izin 6 kali, tapi izinnya tuh sama gitu ya. Ada kegiatan ini teh, tapi sama gitu 6 kali dari total 66 pertemuan gitu. Nah, teman-teman itu pasti mendapatkan sanksi gitu ya. Tidak mengikuti kelas tanpa keterangan lebih dari sama dengan 3 kali gitu, keterangannya lebih dari sama gitu ya, berarti lebih sama gitu 3 kali. Nah, tidak mengerjakan tugas wajib dengan alasan yang tidak dapat diterima gitu. Lebih dari 3 kali, terlambat mengikuti kelas, mengerjakan kegiatan lain yang mengganggu fokus saat live kelas dan tutorial kelas gitu. Meninggalkan lokasi learning camp tanpa izin terlebih dahulu, berperilaku tidak sopan. Aku yakin gitu teman-teman, insya Allah pada sopan semua gitu ya. Nah, izin yang diterima gitu yang kemarin pada izin ke aku ada jadwal ujian sekolah diperbolehkan gitu. Sekarang tuh emang sedang apa ya, sedang pembagian rapot gitu ya. Mungkin itu bisa dimaklumi, tapi nanti langsung join gitu. Kalau beres pembagian rapot, teman-teman harus join lagi gitu ya, mewakili sekolah sebagai peserta perlombaan yang dibuktikan dengan surat permohonan dari sekolah. Insidental kedaruratan amit ya Allah, bencana alam gitu ya, kebakaran, anggota keluarga inti meninggal, sakit parah, dan dibuktikan dengan surat dokter gitu. Nah, untuk menghadiri momen hari besar keagamaan, nah di sini aku ingin tanya terlebih dahulu gitu ya. Di sini adakah gitu teman-teman yang non beragama Islam? Di sini ada nggak yang non beragama Islam gitu? Oke. Nah, sekian. Terima kasih ya teman-teman. Pokoknya SOP-nya tolong di mau nanya lagi gitu ya. Di sini teman-teman adakah yang beragama non-Islam? Atau semuanya di sini beragama Islam? Soalnya mulai besok kita ada ngaji terlebih dahulu gitu. Ada nggak? Berarti aman ya. Nah, untuk tadi tentang SOP gitu, teman-teman ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak? Atau aman semuanya? Boleh reaction ya. Aman nggak? Oke. Nah, jadi dimulai. Oke, pada aman ya. Oh, gimana Marwan? Boleh Marwan gimana? Ya, boleh, boleh. Nah, untuk yang PKL seperti itu, eh, udah dibicarain nggak sama pembinanya itu? Apakah teman-teman bisa dispensasi terlebih dahulu?
Soalnya kok kan ini 6 kali gitu ya jatah teman-teman mendapatkan izinnya gitu. Kalau teman-teman dipakai terus sama PKL, takutnya nanti gitu ya di learning camp kedua teman-teman ada hal yang urgent gitu, yang harus izin gitu. Nah itu gimana kalau teman-teman bisa gitu ya sambil PKL dan Zoom ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti teman-teman ada tugas mengganti gitu. Kalau teman-teman tidak on cam seperti itu. Gimana Marwan? Apa kamu dispensasi aja atau mau izin? Tapi izin tuh harus ya itu PKL-nya masih lama kan? Oke, masih aman ya. Nanti kalau ada wow, masih lama ya. Oke, semangat. Eh, Nanti kalau memang Marwan gak bisa mengikuti gitu learning camp, bilang aja gitu ya. Nanti Marwan isi untuk perizinannya aja gitu. Boleh, Andrea. Boleh Nila, gimana Nila? Kak, saya izin tanya untuk yang tadi kalau nggak salah itu ada kayak mendaftarkan diri untuk mengikuti beasiswa KIP kuliah. Nah, Ya, itu tuh nanti itu akan dibimbing waktu daftarin KIP kuliah atau kita daftar sendiri, Kak? untuk itu, oh bentar-bentar. Eh, nggak ada secara khusus gitu ya, tapi nanti pasti dibantu gitu ya. Kalau pengen caranya gimana gitu ya, nanti dibantu sama aku dibantu gitu proses pendaftarannya kayak gimana gitu. Yang penting teman-teman daftar dulu aja gitu. Soalnya untuk beasiswa nanti beasiswa perintis gitu, PLP tuh bisa double sama beasiswa KIP kuliah gitu. Lalu kalau nggak salah kemarin tuh univ-univnya tuh disebutinnya itu ada 4 univ ya, Kak. Kalau nggak salah itu kemarin tuh ada ITB, IPB, UI, sama UGM. Nah, Iya, untuk univ yang selain dari 4 itu apakah bisa pakai beasiswa perintis, Kak? belum bisa ya. Jadi bermitranya baru sedikit gitu. Jadi kalau Top 10 misalnya aja ya, ya. Yang bisa top top 10 aja. Untuk univ kalau swasta belum bisa. kalau misalnya Unair gitu, itu bisa nggak, Kak? Unair belum deh. Tapi nanti aku cari info lagi ya. Iya. Soalnya kemarin tuh saya tuh sempat masuk ke live-nya tanya-tanya tentang UNER gitu, Kak. Terus saya tanyain tentang beasiswa perintis ini. Katanya Ya. tuh bisa, Kak. Tapi waktu kemarin di Zoom itu tuh UNER nggak disebutin sama kakak-kakaknya gitu. Oh, takutnya mungkin ada dibatasi lagi mungkin ya. Soalnya penerimanya juga yang kemarin tuh sedikit gitu. Kalau nggak salah ada 20 juga kayaknya kurang gitu yang keterimanya gitu. Berarti kalau kayak gitu lebih baik nanti daftarnya itu di 4 univ itu aja ya, Kak. Iya, kalau pengen dapat beasiswa perintis gitu. Mau ngikuti beasiswa perintis gitu ya. Nanti maksudnya teman-teman tuh jangan eh, fokus nih gitu ya. Emang baik gitu ya di beasiswa perintis gitu. Tapi teman-teman cari informasi lagi gitu ya. Soalnya banyak juga kok beasiswa-beasiswa lain gitu yang di beberapa univ gitu. Ada dari Mandiri kan banyak gitu ya. Beasiswa unggulan juga ada gitu. Banyak gitu. Boleh ada yang bertanya lagi nggak teman-teman? Baik, Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Yang lain aman? Oke, nah kan mulai besok tuh kita eh, diawali gitu ya, pasti ada mengaji terlebih dahulu gitu. Nah, aku mau membuat kesepakatan nih, mau ngajinya bareng-bareng kah? Kita mulainya dari juz 20 ya. Kita mau ngajinya bareng-bareng atau perorangan? Boleh gimana nih yang mau Per, usul? per orang aja, Kak. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng, Kak. Bareng-bareng aku, ayo bareng-bareng, tapi semuanya harus on mic ya.
Boleh buat di grup aja ya, bentar ya. Sama kita mau per harinya mau berapa lembar gitu? Mau 20 kah? 30 juz, Kak. Gimana? Mau langsung 30 juz sehari? Bentar ya, kita pot di grup. Nah, itu ya kalau bareng-bareng kondisif nggak? Kayaknya kalau di Zoom misalnya berbarengan terkadang banyak banget distorsi suara. Jadi mungkin itu kurang kondusif menurut saya. Iya. Aku mau nanya lagi nih sekali lagi, di sini nggak ada yang non-Islam kan? Berarti semuanya beragama Islam. Takutnya nanti, jadi kalau yang non-Islam nanti tidak mengikuti pas acara. Tuh katanya ya, ketik coba satu, ketik dulu tuh. Takutnya nanti gimana gitu. Ya, ini 3 orang lagi siapa ya yang tidak mengikuti? Berarti 4 orang. Ini teman-teman udah bagi rapot semua kah? Belum, Kak. Udah, Kak. Udah. Udah, Kak. Oke, nilainya gimana Sudah, Kak. nih? Pada aman? Belum, Kak. Oh, belum. Aku belum. Oke. Coba tuh udah ya di grup. Yuk ditunggu. Mau ngaji bareng apa perorangan? Teman-teman ini udah pada sarapan kah semuanya? Sudah, Kak. Maaf, Kak, sebelumnya memotong sebentar. Mungkin sembari Udah, Kak. Oke. Gimana Alika? boleh nggak Alik nanya? Boleh, boleh. Sembari menunggu foto, maaf izin memotong. Tadi baru keingat mau nanya nih. Ya. Tadi kan kakak udah jelasin tentang untuk 1.350 peserta yang sudah terseleksi jadi peserta learning camp ini, itu adalah anak-anak yang masih mengikuti proses persiapan di SNBT ya Kak ya. Jadi nanti di 2 minggu ke depan bakal ada kelas persiapan SNBT dan lain sebagainya, serta kelas monitoring dan lain sebagainya. Dan Alik mau nanya nih Kak, kayak tentang beasiswa untuk kuliahnya nanti. Itu bagaimana cara mendapatkannya? Tadi Kakak bilang PLP ya, itu itu kayaknya gimana? Itu mungkin Kakak bisa kasih gambaran sedikit tentang seleksinya ataupun bagaimana cara mendapatkannya agar bisa mendapatkan beasiswa PLP itu, karena harapan besar juga bisa mendapatkan beasiswa perintis dalam pembiayaan kuliah di next step-nya nanti gitu Kak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, untuk beasiswa perintis nanti gitu ya untuk masa kuliahnya, teman-teman pantau aja gitu ya IG-nya beasiswa perintis nanti bakal ada dibuka gitu untuk pendaftarannya gitu ya. Nah, untuk alur bagaimananya gitu aku masih belum paham gitu ya. Nanti aku cari informasi, nanti di-share gitu ya ke grup bagaimana alur step by step-nya untuk persiapan teman-teman gitu. Tapi yang pasti sekarang teman-teman fokus dulu aja gitu ya di learning camp, nanti sambil aku cari informasi nanti di-share gitu ya Alika untuk beasiswa perintis gitu. Teman-teman juga informasi aja gitu ya, mau cari beasiswa lain juga ya
silakan aja gitu. Jadi teman-teman ini yang baru ngepot baru 33 orang. Yuk ditunggu yang lainnya. Sampai 9.30 ya, Ilham. Nah, nanti kan ada jeda tuh 30 menit sebelum ke kelas. Nanti teman-teman tetap tetap di Zoom, tapi boleh makan dulu, boleh tiduran dulu gitu ya, selama 30 menit. Nanti lanjut lagi. Oke, sama-sama. Yuk, ditunggu nih yang belum ngepot. Nah, kemarin tuh siapa sih yang mau bikin web tuh? Marwan Kak, Marwan. Itu belum, aku belum mendapatkan ini ya. Jadi harap bersabar. Maksudnya itu kita mau bikin webnya buat umum kah atau gimana? Iya, nggak apa-apa sampai jam 3 juga. Kak, aku mau tanya boleh sambil nunggu pot? Iya, boleh. Ini kan ke depannya berarti kurang lebih sampai tanggal 4 ya kalau nggak salah, ya. Iya, Itu 2 mingguan sekitar segitu. Itu jadwalnya tetap dari jam 8 sampai jam 15 kan ya, Kak? iya, Dan tetap. ke depannya juga seperti ini kan jadwalnya. Iya, dari kita dari tanggal 22 sampai tanggal 4 tuh kita belajarnya dari jam 8 sampai 15.00 gitu ya. Kecuali hari Minggu. Teman-teman itu dibebaskan gitu ya mau ngerjakan tryoutnya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Mau teman-teman ngerjain malam gitu ya, jam 18 boleh gitu. Mau pagi-pagi juga ya silahkan gitu. Itu tergantung teman-teman mau ngerjakan tryoutnya gitu. Itu nggak ada tatap muka gitu ya. Oh iya, teman-teman, nanti di setiap hari Minggu tuh teman-teman harus mengumpulkan laporan Yaumil, bentar ya. Ini Kak selama jeda boleh absen tidak? Boleh, tapi harus tetap di ruangan Zoom gitu ya. Nanti boleh off cam dulu gitu ya. Tapi nanti pas jam 10 pas teman-teman harus udah on cam lagi ya. Soalnya nanti ada pengajarnya gitu. Nah, kan ini learning camp pertama gitu ya sampai 4. Nah, kalau nanti gitu nextnya teman-teman dari Sabtu Minggu kalau nggak salah gitu ya jadwalnya. Sabtu Minggu kan nanti ada udah dari tanggal 5 ke sana tuh teman-teman udah ini gitu ya, udah apa udah masuk sekolah lagi. Nah, jadi belajarnya dari Sabtu Minggu gitu. Oh, itu tanggal berapa? Aku di 2 minggu ini ada kegiatan sekolah. Bulan itu tanggal berapa? Boleh, Naifa. Itu tuh setiap hari, Kak. Jadi harus ngajuin izin juga kalau mau izin ke sekolahnya. Misalnya disetorin absennya ke guru mapal. Tiap hari. Iya, Oh, atau kamu mau dibikinin surat dispensasi atau mau gimana? kayaknya nanti aku ngajuin surat dispensasi aja, Kak, kalau bisa. Iya boleh, di link tri peserta ada ya. Kamu cantumin aja Oke, gitu. Ya, Kak, terima kasih. oke
Oke, sama-sama. Nah, ini untuk masalah apa bikin Instagram ya, di-keep dulu teman-teman, soalnya belum ada jawaban gitu. Ya, nanti kalau udah ada jawaban, aku share boleh deh bikin IG teman-teman. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, gimana? Kan nanti yang learning camp tahap 2-nya itu pas sudah sekolah, Kak. Kami kan sekolahnya asrama, Kak. Itu gimana nanti itu, Kak? Asramanya juga nggak boleh bawa HP, Kak. Oh, Makasih, Kak. tapi nggak boleh bawa HP? Atau di hari-hari tertentu aja yang bisa main HP-nya? Emang nggak boleh bawa HP, Kak. Hmm, Berarti nanti coba ada nomor BK-nya nggak? Soalnya untuk learning camp kedua ini tuh kayaknya habis Lebaran deh kegiatannya. Oh, Coba kalau nanti, untuk yang pas itu, Kak, yang belajar Sabtu Minggu tuh, Kak, oh Sabtu Minggu, di sekolahnya atau bisa pinjem punya gurunya atau mau dibikinin surat gitu untuk bahwa kamu tuh harus mengikuti learning camp gitu. kalau minta dibikinin surat itu bisa, Kak. Boleh, Surat hubungi izin aja ya. bawa HP. Nah, Ya, hubungin aja ya. ya, Kak. Kasih, Kak. Oke, sama-sama. Boleh ada Izin tanya? bertanya, Kak, Boleh, gimana? kalau bedanya kelas materi sama kelas tutor itu apa ya? Nah, jadi kan pematerian dulu nanti ya. Nah, nanti ada dijelasin gitu pembelajaran gitu untuk persiapan UTBK gitu. Materi-materi UTBK-nya ada materi, terus ada tutorialnya kan materi khusus untuk pematerian aja. Nanti kalau di tutorial tuh teman-teman bakal diajarin gitu. Tutorialnya kayak gimana gitu, cara mengerjainnya kayak gimana gitu. Oh, berarti kalau yang kelas tutor itu bisa juga kayak buat sharing session ya? Ya, kayak gitu. Kurang lebih ya. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Mempersiapkan apakah tetap bisa ikut beasiswa perintis yang kuliah untuk kuliah Kak? Nah, ini untuk beasiswa perintisnya aku belum tahu ya apakah ada persyaratan khusus udah keterima learning camp atau enggaknya gitu ya. Kalau aku izin dari learning camp sekitar 2 sampai 3 hari apakah bisa diizinkan? Nah, ini Wulan kegiatan latihan ujian praktek. Hmm, Bisa sih 2 sampai 3 hari. Soalnya kan 6 kali maksimal ya, teman-teman. Boleh. Ada yang mau tanyain lagi nggak, teman-teman? Oh iya, teman-teman, mulai besok harus ada perkenalan 2 orang dan membuat PPT. Atau enggak teman-teman mau ngejelasin perkenalan diri teman-teman gitu. Ayo, mau di mau nentuinnya mau gimana? Mau ditentuin sama aku atau sama teman-teman ada yang mengajukan diri terlebih dahulu? Mulai besok gitu. Ya, diri sendiri. Teman-teman gitu ya. Diri teman-teman gitu. Kebiasaan teman-teman apa gitu, hobi teman-teman. Kayak gitu aja. Sesuai absen. Hmm, Enggak sih, soalnya nanti kalau udah sekarang ditentuin hari besok, nah yang presentasi tentang diri teman-teman, nah yang nunjuk tuh yang orang selanjutnya mau di spin. Ini 10 menit lagi. Atau ada yang mau ajukan diri terlebih dahulu nggak nih? 5 menit kok.
konsepnya yang ngejelasin gitu kayak tadi kan aku sekilas gitu ya perkenalan diri gitu. Jadi kita biar lebih tahu gitu teman-teman tuh gimana sih gitu orangnya. Marwan siap. Wih, Marwan satu, siapa lagi? Satu lagi. Alik sip. Oke. Siapin ya teman-teman untuk besok untuk presentasinya gitu ya. Nah, ini udah ada. Untuk ngaji berarti bareng-bareng ya. Berarti semuanya harus on cam. On cam, on mic. Iya boleh, nggak mau pakai PPT juga boleh Marwan. Mau pakai web juga nggak apa-apa Marwan. Nggak juga sih kalau teman-teman mau eh, nggak pakai PPT juga aman-aman aja gitu ya. Nah mau nanya juga, kan ini ngajinya udah sesuai di pot ya bareng. Mau sehari mau berapa halaman? Coba ada yang mau ngajuin? Berapa bulan? Angkat tangan berapa bulan? 10, jangan 10 ayat dong. Satu lembar, dua apa ini? Satu halaman aja, Kak. Ayo, ayo, satu lembar, dua lembar. Waktu ngajinya tuh kalau nggak salah 20 menit. Lama kok. 22 lembar. Satu juz, Masya Allah. Masya Allah. Boleh, boleh, boleh. Dua lembar aja gimana teman-teman? Voting lagi boleh. Coba ya, tuh. Di pot dulu. Mau berapa? Yuk dibuka dulu grupnya.
ya teman-teman kan kasih informasi juga. Teman-teman setiap harinya tuh harus membuat laporan amalan yaumi gitu. Tapi di story-nya tuh setiap hari Minggu gitu. Ya, mulai dari hari ini gitu. Amalan yaumi ya teman-teman. Misal kayak kalian melaksanakan kebaikan apa aja gitu di hari itu. Ya, amalan-amalan kebaikan apa aja gitu ya teman-teman. Melaksanakan 5 waktunya tepat waktu gitu, tepat waktu atau enggak gitu ya, melaksanakan sunah-sunah gitu ya, ngaji kayak gitu. Ya, dicatat. Untuk formatnya belum ada sih, tapi nanti aku buatin deh ya. Ya boleh di kertas aja maupun di eh, Word maupun di Canva, bebas aja lah gitu ya. Nanti untuk formatnya aku bikinin. Ya dicatat nanti setiap hari Minggu dikumpulin gitu. Nah untuk haid paling teman-teman kan maksudnya tuh melakukan kebaikan apa gitu. Kan senyum itu berarti kan kebaikan ya. Senyum gitu ya ke orang, jangan judes gitu ya. Nah itu juga kebaikan, masukin aja nggak apa-apa. Enggak sih, nggak dibuatin dokumentasi. Yang penting kan ini berarti kejujuran teman-teman aja. Oke, ini yang udah banyak ngepost 2 lembar. Berarti fix ya 2 lembar. Dari Juj 20 besok kita mulai. Berarti sebelum Zoom teman-teman siapin wudhunya gitu ya. Kita ngaji bareng-bareng terlebih dahulu mulai besok. Dan ingat hari Sabtu kita ada senam. Iya, betul. Kemudian amalan di lembar buku, iya boleh. Ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Sebelum kita istirahat sejenak. Aman, sip. Yang lain, aman nggak? Ayo reaction yang aman, reaction. Yang nggak aman boleh. Kita amanin dulu. Nah, tinggal semenit lagi. Boleh yuk on cam dulu, kita dokumentasi dulu. Yuk, boleh. Yang mau ngaca, perempuan ngaca terlebih dahulu. Yuk, yang mau siap-siap boleh. Belum paham nggak konsep laporannya? Eh, nanti aku bikinin formatnya deh ya. Nanti kirim ke grup. Iya nanti ya. Presensi lagi jam 10. Ya jam 10. Yuk siap-siap. Kita dokum dulu. 1, 2, 3. Boleh yang kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Ya nggak apa-apa, Aptar. Slide pertama mau lagi nggak? Soalnya tadi nggak ini.
Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak ya udah mengikuti Spiritual Morning Learning Camp hari pertama gitu ya. Semangat, masih ada beberapa hari lagi gitu ya. Semangat, nanti ada kelas pemateriannya. Kita tutup gitu aja Spiritual Morning hari pertama ini mengucapkan hamdalah bersama-sama gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sekarang boleh istirahat terlebih dahulu sejenak gitu ya. Mau baring juga silahkan. Yang penting tetap stay di Zoom gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya boleh yang mau warahmatullahi wabarakatuh. nge-charger HP-nya, laptop. Iya, tetap stay ya di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh ya teman-teman on cam lagi. Oke, di sini yang hadir baru 43 ya, dari 50 siswa. Iya, Kak. Tadi ada yang izin sama ada yang terkendala sinyal, ada yang apa di di daerahnya sedang mati lampu katanya. Ah, baik, gak apa-apa. Suara saya bisa didengar Dengar, sebelumnya? dengar, Kak. Oke, oke. Sebelumnya, mohon maaf ya, saya tidak bisa pakai virtual background ya. Tadi sudah dicoba tapi nggak ini. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Kadewi Riris Jati. Nah, teman-teman bisa nih manggil saya Kariris. Oke, jadi di sini saya akan mengajarkan materi tentang literasi dalam UTBK. Oke, di sini teman-teman, eh, oke udah on cam semua. Sebelum kita mulai masuk ke materi, eh, dari teman ada yang tahu nggak sih LBI itu? Gak ada ya suaranya. Kayaknya Kak Dewinya kelempar deh. Bentar ya teman-teman. Bentar ya. Udah siap kah ini semuanya? Siapin ya. Bukunya disiapin semuanya. Bentar ya.
Ditunggu ya teman-teman. Boleh tarik napas dulu, boleh minum dulu ya. Halo, mohon maaf ya. Ini jaringan saya gantian nih. Saya yang kelempar. Oke, belum ini ya. Belum ada yang tahu LDI itu apa, ya kan? Oke, kalau kayak gitu, saya mau ini share screen tentang materi LDI. Apakah sudah bisa, teman-teman? Udah Kak, Oke, aman Kak. sebelum kita itu, oke, di sini teman-teman bisa perhatikan nih PPT yang saya share screen. Di sini ada pengertian secara ininya ya. Ilmiahnya ini kalau literasi dalam bahasa Indonesia itu bukanlah soal tentang kaidah kebahasaan, majas, atau jenis-jenis paragraf secara sempit. Yang dimaksudkan di sini adalah kalau teman-teman masih ingat nih, soal ujian bahasa Indonesia itu kan rata-rata soalnya itu tanya tentang majas atau gaya bahasa ya. Kayak misalkan gaya bahasa dalam teks nomor satu ini gaya bahasa apa? Atau misalkan kaidah kebahasaan, misalkan tentang teks ini sudah sesuai atau belum dengan teks yang diberikan. Seperti itu ya, kalau secara umum dari soal bahasa Indonesia. Nah, di sini berbeda nih, sama tentang soal literasi dalam bahasa Indonesia. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi kalau misalkan soal LB ini bukan tentang soal ujian bahasa Indonesia pada umumnya, kayak nanya tentang majas, tokoh, latar, nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi soal dalam LB ini itu isinya tuh bisa aja materi dari pelajaran IPS, materi pelajaran IPA, sama juga bahasa Indonesia. Nah, dari sini penjelasan Kariris tentang LBI, apakah sudah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Kak. Aman, Kak. Paham? Paham, Kak. Oke, jadi Paham. oke. Walaupun nih ya teman-teman pasti khawatir, Kak, tapi aku dari IPS, kok ada materi IPA? Atau Kak, aku dari IPA, kok ada materi IPS sih? Nah, teman-teman gak usah khawatir ya. Walaupun materi atau soalnya LBI itu dari materi pelajaran, tetapi itu masih basic dari mata pelajaran tersebut. Jadi bisa kita bilang jawabannya pasti ada dalam teks, ya kan? Jadi kalau di LBI ini tuh melatih kemampuan kita untuk mendapatkan informasi ini dengan benar. Jadi udah pas nih jawabannya ada di teks, gitu ya. Oke, kalau kita bisa next. Nah, di sini nih ada 3 kompetensi utama dalam kemampuan literasi atau kompetensi kita nih dalam LBI yang harus kita kuasai itu. Yang pertama, kita harus dapat menemukan informasinya, menemukan informasi dari soalnya. Misalkan soalnya itu tentang materi IPS. Nah, di teksnya itu nanti teks panjangnya itu tentang materi IPS. Nah, teman-teman harus menemukan informasi nih dari teks tersebut yang benar ya. Terus teman-teman juga harus memahami informasinya. Atau bisa kita bilang teman-teman harus udah paham soal yang ditanyakan itu tentang apa. Jadi biar
Saat teman-teman mencari informasi di teks itu sudah benar, ya. Lalu yang ketiga ini ada mengevaluasi, merefleksi informasi. Jadi teman-teman, walaupun sudah menemukan informasinya dalam teks atau menemukan jawabannya dalam teks, teman-teman harus cek ulang lagi nih, apakah udah betul jawabannya? Itu ya. Jadi jangan terlalu cepat memutuskan jawaban dalam LBI. Ya, karena kalau LBI ini itu melatih literasi kita, oke? Dalam teks. Nah, dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada, Kak. Tidak ada, belum? Oke. Jadi kita bisa masuk ke materi ya. Materi hari ini karena teman-teman nih udah bisa Ya, udah cukup, Kak. membayangin bagaimana? Udah cukup, Kak. Bisa lanjut. Oke, terima kasih. Oke, karena tadi sudah dapat bayangan ya LBI itu seperti apa. Nah, materi hari ini yang kita akan pelajari adalah tentang, oh ini belum, next slide ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang argumentasi, fakta, sama opini. Oke, yang pertama di sini ada argumentasi. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini argumentasi adalah jenis teks yang menyampaikan pendapat atau sikap penulis terhadap suatu isu dengan disertai alasan logis dan bukti yang relevan untuk meyakinkan pembaca, gitu ya. Jadi argumentasi ini sama aja seperti pendapat pribadi ya, pendapat terhadap suatu isu dengan disertai alasan yang logis, bukti relevan untuk meyakinkan pembaca. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih, teks argumentasi. Yang pertama, ada menjelaskan suatu ide atau gagasan dengan jelas agar pembaca menjadi yakin. Yang kedua ini ada membutuhkan fakta untuk mendukung tulisan argumentasi. Ya, yang ketiga di sini perlu dilakukan pengalaman untuk membuat teks argumentasi yang berbobot. Yang terakhir ini biasanya terdapat kesimpulannya, gitu ya. Jadi pendapat teman-teman yang dimana disertai sama alasan-alasannya, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang argumentasi? Belum ada? Oke, karena saya tadi lupa ya, mohon maaf. Harusnya tadi kita tuh pretest dulu ya, untuk melatih kemampuan kalian. Tapi nggak apa-apa, walaupun udah saya jelaskan secara sedikit ya, secara gambaran umum. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut nih tentang argumentasi, fakta, opini, teman-teman alangkah baiknya kita pretest dulu ya, untuk melatih kemampuan kalian. Sebentar. Oke, link pretestnya akan dikirim sama Kak Nurul ya. Iya, udah di grup ya teman-teman.
Kamal tadi selain Bapak. Oke, linknya udah di-share di grup ya untuk pretest hari ini LBI. Iya Sudah, udah Kak, Kak. sudah. Udah. Oke, teman-teman boleh mengerjakannya, waktunya 10 menit ya.
Aman semuanya?